Kayaknya Pak Jajang enggak deh Bu, kita aja deh berdua. Oke, baik. Cek dulu nih. Kelompoknya Bu Lis sudah hadir semua? Bu Hadir, Gina, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Pak Suendi, Pak Imam, Pak Lengkap. Khair, Bu Isma, Pak Siap, Nanang. Bu. Nah, oke. Siap. Kelompok saya, Bu Riri sudah hadir, kemudian Bu Dwi, Pak Ludi, Bu Dian, Pak Farid, aman ya. Kelompoknya Pak Jajang nih, Bu Nurmi, Pak Yuni hadir, Pak Darno yang belum masuk ya, Pak Darno? Belum ya? Pak Darno belum. Teleponin deh, Pak. Tadi Pak Darno udah pindahkan, dia tinggal klik join. Oh, belum ya? Iya, udah saya pindahkan. Oh, udah dipindahkan, Bu? Iya, tinggal dia join klik invite. Tolong dibantu Pak Suendi. Siap. Oke, Pak Darno sama siapa yang lain tuh? Berlima ya? Bu Ri Astuti ya? Sudah hadir. Baik, semua sudah hadir lengkap ya? Sebentar, ini ada Ibu Dian Herana, ini kelas berapa ya, Bu? Iya. Oh iya. Itu dinas, Bu. Dinas pendidikan, Bu. Oh, Ibu Dinas Pendidikan. Iya. Mohon maaf ya, Bu. Rekan saya juga itu. Halo, Bu Dian. Baik, selamat datang Ibu Dian. Kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan, Bu. Nah, ya. Seperti biasa ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Nah, Cakep. Bapak Ibu. Pakai ikan lele, Bu. Ikan lele apa ikan lele? Jangan bertele-tele. Nah, iya. Kita harus to the point ya. Waktu kita terbatas. Silakan Bapak Ibu untuk di-mute terlebih dahulu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat pagi. Jadi gimana? Selamat pagi. Kemudian Bekasi. Kabupaten Bekasi. Berani. Baik, berani ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa berjumpa lagi di Lokakarya 7 ya pada tanggal berapa nih? 12 Agustus 2021 ya. Walaupun secara daring, tetapi saya berharap tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan berbagi praktik baik ya. Sebelum masuk sesi, saya nih mau bertanya dulu tentang perasaan Bapak Ibu saat ini. Ya, silakan Bapak Ibu menjawab di chat ya. Dimulai dari sekarang. Mana nih belum muncul? Boleh Ibu Lis ikut ya Bu Lis ya. Oh, Pak Suhendi senang dan bahagia. Wah. Lanjut. Bu Gina, alhamdulillah semangat. Wah, positif. Lanjut. Pak Nanang, masih galau, Bu, karena PPKM diperpanjang. Wah, masih galau. Gimana nih, Bu Riri? Masih galau katanya Bu Riri. Bu Ri Astuti, termotivasi. Bu Riri senang, walau lelah tetap semangat. Ya. Bu Dwining, semangat terus. Pak Her, alhamdulillah. Bu Wahyu, alhamdulillah senang. Pak Ludi, alhamdulillah semangat. Bu Dian, semangat katanya. Bu Nurmi, tetap semangat walaupun sinyal WiFi down, jadi pakai hotspot HP. Wah, harus ini ya, harus boros tuh pakai hotspot. Sediakan pulsa yang banyak ya, Bu Nurmi. Kemudian Pak Imam, semangat meski agak lelah. Wah, Pak Imam ini ya lagi sibuk ya. Bu Ismahani, kangen sama teman-teman Bu, tapi tetap semangat. Nih teman-teman yang mana nih Bu Ismani? Ada lagi? Oh, teman-teman CGP. Boleh Bu Isma menyalurkan kangennya ya saat ini dengan
reaction love mungkin ada gak ya reaction love di sini? Oh ada, Bu Isma silakan. Kita berikan semangat kepada Bu Isma, Pak Nanang yang lagi galau ya. Kasih reaction heart. Nah ini buat ibu bapak semua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menyampaikan perasaannya ya. Semoga yang tadinya galau jadi tidak galau ya Pak Nanang ya. Pak Nanang sama Bu Rin samping-sampingan nggak ya? Saya di sekolah, Bu. Oh, LDR dulu Ya, ya. sedang ada sosialisasi AKM ke siswa kelas 11. Oh, begitu. Baik. Pak Darno nyanyi dulu, Pak Darno. Telat masuk. Oh iya, Pak Darno baru masuk nih, Pak Darno. Mana Pak Darno? Coba mana suaranya? Tes Pak Darno suaranya. Ya. Mohon izin ini lagi agak sepersibuk sedikit. Pak Darno masuk sibuk nih. Ngapain Pak Darno? Ya. Ada kegiatan apa Pak Darno? Ini kan kemarin saya ada kegiatan di luar, jadi ini hari ini baru di sekolah, jadi sambil kemana-mana ini di sekolah gitu. Oh begitu, baik. Ya. Semoga tetap fokus ya Pak Darno. Insya Allah. Lanjut Bu, Insya Allah udah mulai fokus nih. Ya, oke. Ya, terima kasih. Baik, ini tuh kita masuk ke sesi kelas belajar calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Nanti ada tiga yang harus dibahas. Yang pertama itu berbagi hasil penugasan lokakarya 6 nih. Bapak Ibu, ingat-ingat kembali ya, sudah dikerjakan atau tidak. Terus yang kedua itu evaluasi program pelatihan calon guru penggerak ya. Nanti untuk yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Lis sesi berbagi dampak positif ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ke sesi berbagi hasil penugasan lokakarya 6 nih. Nah, siapa ya yang masih ingat tugas dari lokakarya 6 ya? Kemudian apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan ya? Terus apakah Bapak Ibu menyelesaikannya tepat waktu? Oke, silakan boleh raise hand ya yang sudah mengerjakan. Saya cek dulu nih. Takutnya Bapak Ibu lupa ya. Boleh, silakan. Reaction. Raise hand yang sudah mengerjakan. Kemudian sudah. Pak Masdar sudah katanya ya dengan manual. Mana lagi nih? Belum terlihat nih. Boleh jawab deh, boleh jawab langsung. Oh, Pak Farid sudah mengerjakan. Siapa lagi nih? Bu Isma sudah mengerjakan. Baik. Pak Suhendi udah belum? Bu Riri udah belum? Bu Gina? Sudah ya? Insya Allah lah Bapak Ibu pasti sudah mengerjakan ya, karena guru penggerak itu dalam mengerjakan tugas itu selalu tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan sharing Bapak Ibu dan merefleksikan hasil dari program yang Bapak Ibu buat ya di Lokakarya 6. Nah, kita akan ambil satu perwakilan dari setiap kelompok ya. Kelompok Pak Jajang siapa yang mewakili, kemudian Ibu Lis siapa, kemudian terakhir kelompok saya siapa yang akan mewakili ya. Baik, silakan yang bersedia untuk sharing, kita tentukan dulu siapa yang akan mewakili per kelompok ya. Kelompoknya Pak Jajang, coba siapa yang akan mewakili untuk sharing? Mangga Akang Hendi Suhendi. Oh, Pak Suhendi, baik. Wahyuni, silakan. Bu Nurmi itu sudah. Wah, ini rebutan ya, aktif ya. Coba tentukan satu-satu saja. Pak Suhendi atau Bu Nurmi atau Bu Wahyuni atau Pak Darno atau Bu Ri Astuti ya. Yuk, siapa?
Ya sudah. Ya Kita sudah. coba ya, Bu. Oke. Ya, baik. Nanti ya kita tentukan dulu ya Bu Wahyuni. Ya Oh, oke, ya. kelompoknya Pak Jajang, Bu Wahyuni. Kemudian kelompoknya Bu Lis. Siapa kan ya, yang menjadi perwakilannya? Silahkan. Silahkan, ada Bu Isma, ada Pak Imam, Pak Imam, Pak Nanang. Pak Imam Bu, sudah kita sepakati Oh, sudah di disepakati. Kayaknya mah ditembak ini mah ya. Gimana Pak Imam? Siap Pak Imam? Pak Imam? Bu Gina Bu yang sudah siap. Ma. Tuh kan. Pak Imam. Ya, siapa? Pak Imam apa Bu Gina? Bu Gina dulu. Bu Gina ya. Oke, kelompoknya Bu Lis, Bu Gina perwakilannya kelompok saya. Silakan. Siapa yang sudah disepakati? Ya, Bu. Bu Dian, baik. Berarti sudah ada perwakilan ya di 3 kelompok, ya. Nah, nanti sharingnya itu Bapak Ibu untuk yang 3 perwakilan itu waktunya 5 menit ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu tepat waktu ya, 5 menit gitu ya. Kemudian ada 4 poin Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus sampaikan, yaitu yang pertama ya, apakah terdapat tantangan atau kesulitan dalam menjalankan program Ibu Bapak ya. Sebutin dulu nih programnya apa ya. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan saat program berhasil atau kurang berhasil ya. Kemudian yang ketiga, apa kunci pentingnya agar program yang Bapak Ibu kerjakan itu berhasil. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa saran yang dapat Bapak Ibu bagikan ke Bapak Ibu guru yang lain dalam mengaplikasikan program yang serupa ya. Baik, sudah jelas Bapak Ibu? Tadi yang pertama dan yang kedua tolong diulangi, Buna. Oke, baik. Saya ulangi ya. Ada 4 poin nih yang harus Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama, apakah terdapat tantangan dalam menjalankan program yang Ibu Bapak buat? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan saat program berhasil atau kurang berhasil? Ya. Kemudian yang ketiga, apa kunci pentingnya agar program yang Bapak Ibu kerjakan itu berhasil? Ya. Yang keempat, apa saran yang dapat Bapak Ibu bagikan kepada guru-guru yang lain ya, siapa tahu misalkan akan mengaplikasikan program yang serupa di sekolahnya. Begitu? Sudah jelas? Sudah jelas Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Jelas. Baik. Kita bisa mulai sekarang ya. Silakan Bu Dina, siapa tuh? Bu Dina, Bu Gina ya, sama Bu Wahyuni. Ya, siapa yang terlebih dahulu untuk sharing? Mungkin Bu Wahyuni terlebih dahulu ya. Silakan Bu Wahyuni, waktunya 5 menit dari 9.14 ya. Jadi sampai 9 lebih 19 menit berarti ya Bu. Betul ya. Silakan Bu Wahyuni. Ya, terima kasih Bu Ali. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin share screen dulu ya Bu ya. Ya, udah nampak ya? Bapak Ibu udah nampak share screen saya? Sudah Ibu. Nah, ini program yang saya usung di aksi nyata saya, yang program yang berdampak pada murid, saya menamakan dengan program Likelide, upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini maksudnya Likelide adalah literasi kewarganegaraan
dengan literasi digital, melalui literasi digital. Di situ ada rantai hasilnya, kemudian manajemen risiko. Rantai hasilnya seperti biasa melalui media digital, inputnya media digital, pemangku kepentingan dan sebagainya ya. Kemudian di sini adalah manajemen risikonya, seperti yang Bu Ai katakan tadi tantangannya ya. Di sini tantangan saya adalah pemilihan bahan literasi kewarganegaraan. Pada saat itu kita memberikan literasi digital. Jadi di sini latar belakangnya itu awalnya saya sebelum pandemi itu sudah melaksanakan literasi kewarganegaraan dengan cara saya memberikan buku-buku hasil dari kunjungan ke MPR, DPR, pokoknya ke lembaga-lembaga negara yang kunjungan studi langsung bersama MGMP ataupun bersama murid-murid. Itu saya mendapatkan banyak buku, kemudian saya bagikan kepada setiap kelas untuk berliterasi. Itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi hal itu tidak bisa saya lakukan, makanya ini saya lakukan program literasi ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, itu caranya dengan media digital, literasi digital. Kemudian dengan literasi digital ini, tantangan saya adalah yaitu tadi, pada awal-awal saya tidak memberikan bahannya, hanya saya kasih tahu saja, nanti kalian mencari e-book yang buku berjudul ini, atau ini, atau saya hanya memberikan link, bukan memberikan link, hanya memberi arahan aja, literasinya seperti ini. Inilah ya tantangan saya, jadi anak-anak itu ada yang sembarangan mencari literasinya, apa bahannya. Kemudian pemahaman tentang materinya juga anak-anak masih belum paham. Ada beberapa anak yang sudah bagus banget, ada beberapa anak yang sekedar menunaikan tugas saja seperti itu. Kemudian apa yang kita rasakan ya, Ibu ya, yang saya rasakan pada saat itu, kalau anak-anak memiliki produk yang bagus itu apa namanya? Ketika anak memiliki program yang bagus, kemudian kolaborasinya bagus, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu yang yang kita berikan apresiasi yang bagus kepada murid juga. Tetapi ada beberapa kendala, ada beberapa murid yang kolaborasinya masih perlu bimbingan, kemudian pengumpulannya juga masih kurang tepat waktu seperti itu. Jadi produk yang ingin kami hasilkan dari literasi digital ini adalah berupa video, Bu. Jadi video dari masing-masing individu itu mewawancarai mewawancarai narasumbernya itu diambil dari orang terdekat, kemudian satu kelompok 5 orang digabungkan menjadi satu, itu produknya. Itu hasil mewawancara itu hasil dari pemahaman dari literasi tadi. Jadi aksi nyatanya anak langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Kemudian kunci pentingnya di sini ya, kunci pentingnya itu adalah kemandirian, kemudian juga kepemimpinan dari dari kelompok tersebut, pemimpin kelompok dan juga pemimpin dari kelas tersebut. Kalau pemimpinnya itu aktif, kreatif, kemudian juga bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya, kelompok itu selesai dengan tepat waktu, kemudian juga bagus. Kemudian kita juga sebagai gurunya, sebagai fasilitatornya juga selalu memberikan motivasi agar tugasnya dijalankan dengan baik. Kemudian saran yang kita bagikan ya, maksudnya sarannya yaitu tadi, jadi setiap individu, setiap murid itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kekurangan dan kelebihan masing-masing siswa tadi itu bisa kita padukan menjadi sesuatu hasil yang luar biasa. Misalkan tadi ya ada yang terlambat. Bu Wahyuni, mohon maaf, waktu udah 9.19. Silakan ditutup saja. Ya. Jadi itu Ibu saran yang kita bagikan dari hasil program saya yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih bermanfaat bagi murid lagi. Terima kasih Bu Ai. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Silakan Bapak Ibu satu orang saja ya yang akan memberikan feedback. Mungkin ada buat programnya Ibu Wahyuni. Like Lidi ya programnya Bu Wahyuni. Keren banget. Silakan
Yang mau memberikan feedback boleh raise hand. Boleh, Bu? Silahkan Bapak Nanang. Ya, baik. Baik, terima kasih ya Ibu Na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping dan juga rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu calon guru penggerak serta perwakilan dari Kemendikbud ya. Baik, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Hayuni, menurut saya programnya sangat bagus ya. Ini kalau saya melihat juga memupuk jiwa patriotisme ya, karena PPKN itu pasti berhubungannya dengan Pancasilais begitu. Nah, barangkali saya ingin menyikapi di sini untuk program tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wahyuni. Dari yang saya baca tadi dari share screen yang ditampilkan, mohon maaf, mohon izin Bu Wahyuni, saya belum melihat ya adanya kolaborasi. Artinya di sini mungkin masukan saja, mungkin bisa orang tua juga bisa dilibatkan. Di situ saya belum melihat ada keterlibatan dari orang tua sebagai agent of control ya. Karena bagaimanapun juga literasi ini tidak akan bisa tercapai tujuannya apabila kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua tidak terjalin. Itu yang pertama, kolaborasi. Terus yang kedua, di proses pelaksanaannya. Apakah di proses pelaksanaan literasi ini dilakukan atau dilaksanakan hanya di pelajaran PPKN saja, ataukah bisa kalau di SD itu kan ada semacam tematik ya, mata pelajaran ini digabungkan mata pelajaran ini, apakah bisa gitu Bu Wahyuni ya digabung dengan mata pelajaran lain, atau bisa di setiap awal pembelajaran itu disampaikan begitu. Nah, ini mungkin dua tadi proses kolaborasi dan juga di proses pelaksanaan. Terima kasih Ibu Na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang atas masukannya untuk Ibu Wahyuni ya. Selanjutnya Ibu Dian ya, silakan. Waktunya Ibu Dian 9:23 ya, 5 menit sampai 9:28. Silakan bisa dimulai Ibu Dian. Oh, jadinya saya duluan, Bu? Ya, boleh. Udah siap? Kalau belum? Oke, baik. Izin share, Bapak Ibu. Silakan. Apakah sudah muncul? Belum, Bu Dian. Kalau sekarang sudah? Di saya belum. Nah, ini OTW nih. Oke. Nah, sudah terlihat. Silakan. Oke, baik. Semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenankan saya mempresentasikan mewakili kelompok 5. Di sini yang pertama akan saya presentasikan adalah result chain ya, atau rantai hasil. Adapun program yang saya buat disebut dengan Parents Creative Teaching Program di SMAN 1 Tambun Selatan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya pada lokakarya, di mana urutan dari rantai hasil merupakan input. Di sini inputnya adalah yang pertama, di mana adanya keinginan dari sekolah untuk mengenalkan akan beragam profesi dalam masyarakat, kemudian meningkatkan resiliensi, kemampuan literasi, kepemimpinan, dan toleransi kepada siswa. Lalu inputnya juga adanya orang tua yang memiliki background profesi yang beragam, dan kesediaan mereka terlibat dalam kegiatan sekolah. Kemudian adanya juga komunitas masyarakat sekitar yang sebaiknya kita libatkan dalam kegiatan sekolah. Apa aktivitas dalam PCR Tech? Saya menyingkat program ini adalah PCR Tech. Ya, ini terbawa dengan suasana COVID-19 sekarang.
ada PCR test, kalau di Bonlab ada PCR Tech, Parents Creative Teaching Program. Nah, di sini aktivitasnya adalah melibatkan orang tua dalam menyampaikan materi di kelas dengan tema bulanan yang ditetapkan berdasarkan angket Google Form, literasi, kepemimpinan, toleransi, dan profesi. Kemudian setiap murid akan dibimbing oleh satu guru. Panitianya 100% dari murid dengan guru sebagai pembimbing. Jadi segala sesuatu didiskusikan dengan guru pembimbing. Kemudian hasil langsungnya, outputnya yang pertama adalah ada jadwal pemberi materi dengan topik materi bulanan, kemudian murid mengenal lebih dekat berbagai profesi yang ada di masyarakat, adanya proses pembimbingan murid oleh guru dalam melaksanakan kegiatan ini, dan murid memiliki wadah untuk bertanya mengenai cita-cita, profesi, daya resiliensi, kepemimpinan, toleransi, dan literasi. Hasil antaranya atau outcome, murid memiliki pandangan lebih luas mengenai profesi, resiliensi, kepemimpinan, dan belajar langsung dari praktisi-praktisi yang bergerak di bidangnya. Dampaknya atau impact-nya, murid mengedepankan peran dalam tim dengan baik dan mengedepankan azas kerjasama. Jadi murid memahami makna kerjasama dalam kekeluargaan dan mengatasi konflik yang mungkin hadir selama pelaksanaan kegiatan PCR Tech. Kemudian, murid memahami bahwa dalam mencapai cita-cita, setiap orang harus berjuang dan tahan uji. Murid lebih siap untuk menghadapi setiap tantangan yang akan dilewati dalam meraih cita-cita, dan murid memiliki sudut pandang yang luas dalam memilih profesi dan cita-cita. Berikut ada 3 manajemen resiko, kemungkinan resiko yang muncul. Yang pertama, koneksi internet, ukuran resikonya sedang. Strateginya adalah orang tua yang memiliki koneksi internet kurang stabil akan difasilitasi di sekolah menggunakan kabelan. Jadi para orang tua dipersilakan untuk datang ke sekolah menggunakan ruang multimedia. Kemudian jam kerja orang tua yang berbeda-beda. Ini juga risiko yang muncul. Ukuran risiko sedang, oleh sebab itu strateginya adalah dibuat penjadwalan selama 1 semester, sehingga orang tua dapat mengajukan cuti dan lain-lain. Lalu risiko yang ketiga, orang tua yang harusnya menjadi narasumber berhalangan hadir. Nah, ini kecil sekali, kami harapkan sih sebenarnya, karena kan udah kita kasih temanya ya. Kelas yang mengalami kendala narasumber dapat digabung dengan kelas lain yang memiliki narasumber. Berikut adalah monitoring evaluasi, ada di slide ini, di presentasi. Kemudian untuk membahas dari 4 pertanyaan tadi, yang pertama adalah apakah terdapat tantangan atau kendala? Iya, ada. Kendalanya di sini adalah koneksi internet, jam kerja orang tua yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika berhasil? Ketika berhasil, tentu saja saya senang sekali ya, karena murid itu memiliki sarana untuk bertanya, dan mereka tuh tidak terpaut hanya ingin jadi dokter, ingin jadi apa gitu. Seperti yang kemarin kami lakukan, orang tuanya adalah lawyer gitu. Jadi mereka memiliki, oh gimana sih cara menjadi lawyer, pengacara, notaris, bedanya seperti apa. Terus apakah emang lawyer itu selalu membela yang salah dan lain-lain. Jadi mereka memiliki pandangan yang lebih besar. Kemudian kalau tidak berhasil tentu saja kita kecewa ya. Namun itu tidak menjadi bersedih berlama-lama, karena memang itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya untuk menerapkan strategi dalam pencegahan kegagalan. Nah, berikut adalah yang terakhir, saran bagi Bapak Ibu. Oh, kunci penting. Kunci penting adalah kolaborasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga orang tua, dan tentu saja komite di sini ya. Mohon maaf Ibu Dian, waktu sudah habis. Oke, baik ya. Terima kasih, selamat. Itu saja, mungkin ini adalah dokumentasinya. Mohon izin jika ada kesalahan, mohon maaf. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Ibu Dian. Keren programnya ya. Program Parents Creative Teaching. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang akan memberi masukan untuk programnya Ibu Dian. Silakan yang berkenan. Mungkin saya, Ibu. Baik, Bu Riastuti, silakan waktunya 1 menit, Ibu ya. Cukup? Ya, baik, cukup. Sebenarnya bukan saran ya, Ibu, tapi saya mengapresiasi bahwa program yang Ibu Dian buat ini sangat bagus sekali. Ya, mungkin bukan cuma, nggak tahu ini Bu Dian ini untuk guru mapel ataukah untuk wali kelas juga, itu sangat bagus, terutama juga untuk guru BK. Ini termasuk juga dalam layanan karir, Bu Dian dan rekan-rekan semua, dan itu memang bagus supaya anak ini, siswa-siswa kita itu
ibaratkan orang jalan, dia tahu mau kemana, petanya tuh mau kemana dia menuju, sehingga akan memberikan motivasi anak-anak ini untuk belajar lebih giat lagi, dan juga sebagai kompas arahnya nanti untuk dia mengambil jurusan di perguruan tinggi. Demikian program yang bagus sekali Ibu Dian, dan teman-teman semua, aplaus untuk Ibu Dian. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Riastuti. Selanjutnya ya, kepada Ibu Gina ya. Bu Gina, silahkan. Bu Ai, yang Ya. presentasi jadi Bu Ismahani ya. Oh, Bu Soalnya yang Isma. bisa share screen ya. Boleh, silakan. Mangga Bu Isma. Mangga, Ya. waktunya ya 9.31 sampai 9.36 ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendamping dan juga rekan CGP. Saya izin share screen dulu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan, karena program saya pernah saya waktu itu sampaikan di Lokakarya 6 tentang Ciduk Muge, Cinta Produk Muara Gembong, itu sudah dijelaskan. Ini rantai hasil programnya. Mungkin karena sudah dijelaskan pada waktu itu, saya langsung saja ke tantangan yang saya hadapi ya. Tantangan yang saya hadapi dalam program ini yaitu ternyata bahan baku itu tidak selalu ada gitu ya. Jadi seperti panen udang misalnya, atau panen bandeng, itu ada waktu-waktunya. Jadi kita tidak bisa kapanpun kita produksi, tidak gitu. Ada waktunya. Kemudian tantangan berikutnya adalah untuk penjualannya ya. Kalau ternyata bahan baku seperti bandeng, udang itu gampang basi gitu. Jadi ketika kita mau proses penjualan, waktu itu pun kan saya persiapan mau dibawa ke Lokakarya 7, itu busuk semua ya, basi gitu. Jadi tidak bisa dibawa, itu tantangannya. Kemudian yang saya rasakan itu ketika melaksanakan program itu, karena waktu itu saya sakit, terkena COVID ya, jadi sedih gitu, tidak bisa terjun langsung ke lapangan. Nah, salah satu solusi yang saya lakukan adalah, alhamdulillah, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, mencari teman yang mau membantu. Akhirnya saya berkolaborasi dengan guru PKWU, sehingga walaupun kita asalnya sudah direncanakan nih, akan bareng-bareng dengan grup vokasi sekolah akan dibuat secara besar-besaran gitu. Tetapi karena saya sakit, kemudian di Muara Gembong juga waktu itu tingkat corona meningkat gitu ya, akhirnya tidak bisa dilakukan secara langsung. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah menugaskan anak-anak untuk membuat produk di rumahnya masing-masing secara berkelompok. Nah, alhamdulillah itu bisa dilakukan, dan anak-anak ternyata lebih kreatif gitu. Jadi variasi makanannya ternyata bermacam-macam. Ada sate bandeng gitu ya. Saya kira nugget hanya bisa dibuat nugget saja. Ternyata ada sate bandeng. Terus mereka juga ternyata terbiasa membuat ikan asin. Waktu itu saya sudah ngebungkus ikan asinnya itu ada 100, tadinya mau saya bawa ke Lokakarya 7, karena tidak jadi saya jual lagi. Nah itu ya. Kemudian apa tadi tantangan? Apalagi ya? Bentar saya. Kemudian kunci. Nah, kunci penting agar program yang dijalankan berhasil adalah satu, sama seperti Bu Dian, kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan warga sekitar, apalagi ini kan hasil khas Muara Gembong, itu harus bekerja sama dengan para nelayan ya, yang pergi yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Kemudian harus tidak putus asa, jangan pantang menyerah. Walaupun misalnya kita tidak sesuai ekspektasi, tadinya mau ternyata sakit, saya sakit, kemudian banyak yang sakit, jadi tidak jadi, tetap bersemangat gitu. Jangan putus asa dan jangan menyerah supaya program tetap terlaksana. Jadi
untuk kedepannya harus punya rencana plan A, plan B gitu. Ketika rencana ini tidak bisa, kita sudah menyiapkan rencana berikutnya. Kita punya berbagai rencana supaya ketika yang satu tidak berhasil, bisa berhasil di rencana-rencana berikutnya. Mungkin itu saran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk tetap semangat dalam menjalankan program yang kita lakukan, walaupun di dalam pelaksanaannya banyak hambatan dan banyak tantangan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Demikian para pendamping dan teman-teman CGP yang saya banggakan, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukannya ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Isma ya. Saya ketemu Bu Isma. Waalaikumsalam. Jadi ini mikirin macam-macam makanan gitu. Lapar ya bawaannya ya. Iya ya. Baik Ibu Isma, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Ibu akan memberikan masukan. Siapa yang berkenan? Wah, Pak Masdar sudah Ya, ini siap. nih. Silakan Pak Masdar. Ya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buna dan seluruh para pendamping yang saya banggakan, kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah luar biasa ini program Hidup Mugi yang digagas oleh Ibu Isma ini. Dari awal saya mencermati dan menunggu-nunggu hasilnya ya. Dan alhamdulillah ternyata bisa gitu ya. Nah, ada sedikit saran saja ketika tadi ada kendala bahwa produk udang dan sebagainya itu biasanya tidak tahan lama. Nah, mungkin nanti Bu Isma bisa menggandeng ahli ikan ya, ahli ikan atau ahli gizi ya, sehingga bisa memuat produk yang dikemas oleh bisa mengemas produk yang dihasilkan oleh Bu Isma ini bisa tahan lama. Kita tahu bahwa ada itu yang makanan kaleng itu isinya kan ikan juga, tapi itu bisa bertahun-tahun. Nah, saya kira itu ya nanti mungkin bisa menggandeng pihak eksternal untuk bagaimana berkolaborasi produk-produk yang sudah bagus, dan saya kira ini kalau bisa berhasil bisa permanen ini hasilnya. Nah, tapi ketika tadi ada kendala waktunya dari bahannya hanya waktu-waktu tertentu itu kan, kalau kemudian juga ternyata rentan dengan busuk, lah itu bisa menggandeng ahlinya untuk bagaimana biar bisa menyimpan barang bahannya itu dan setelah jadi juga bisa tahan lama. Saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masdar untuk masukannya. Ya, terima kasih Pak Masdar. Bu Isma, bisa stop share Bu Isma? Lupa nih. Baik. 3 perwakilan ya. 3 program yang hebat ya. Saya yakin semua calon guru penggerak mempunyai program-program andalan yang sudah dibuat ya. Namun karena waktu kita hanya dapat sharing 3 program saja ya. Tadi program Likely dari Ibu Wahyuni, kemudian Parents Creative Teaching Program dari Ibu Dian, dan Ciduk Moge dari Ibu Isma ya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih telah mau berbagi progres dan pembelajaran dari program yang telah Bapak Ibu buat ya. Kita semua silakan berikan reaction, tepuk tangan kepada perwakilan kelompok. Saya kasih dulu reaction. Oke, nah itu ya. Boleh secara langsung ya. Saya langsung aja Bu. Bu Ai, ya, boleh menanggapi yang Pak Nanang tadi? Oh, silakan Ibu Wahyuni. 1 menit ya Ibu Wahyuni. Sebentar aja. Terima kasih ya Pak Nanang tadi sudah memberikan saran. Terus terang memang saya belum ada kolaborasi dengan orang tua. Ini saran yang sangat bagus dari Pak Nanang. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan saya masukkan. Kemudian juga tadi disarankan juga kalau untuk tadi ditanyakan ya apakah ini gabung dari mata pelajaran PPKN atau untuk program secara umum di sekolah, seperti itu ya Pak Nanang ya.
untuk saat ini memang saya baru menjalankan saya sebagai mapel PPKN, tapi insya Allah saya akan share juga sebagai ketua MGMP PPKN juga akan saya tularkan juga untuk teman-teman di MGMP PPKN. Tetapi untuk di sekolah bisa dijadikan sebagai program sekolah dengan cara mungkin bergantian dengan literasi yang lain. Mungkin pada minggu ini literasinya misalkan baca tulis Al-Quran, kemudian minggu keduanya yang literasi kewarganegaraan, karena di dalam literasi dasar pun kita ada yang namanya literasi budaya dan kewarganegaraan gitu ya Pak ya. Jadi ini bisa masuk sebagai program PPKN, juga bisa masuk sekaligus sebagai program sekolah. Terima kasih Pak Nanang sudah mengingatkan. Demikian Bu Ai. Ya, terima kasih Bu Wahyuni. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sharing program ya. Kita lanjut ke evaluasi program pelatihan calon guru penggerak ya. Evaluasi ini akan Bapak Ibu tuliskan pada Padlet ya yang akan dibagikan oleh Bu Lis. Bisa minta bantuan untuk share di chat link Padletnya. Bu Lis. Iya, Buna. Ya, bisa minta bantuan, Ibu? Di kolom chat ya. Siap, Ya. bentar. Nah, sambil kita menunggu ya, tugas Bapak dan Ibu adalah menuliskan hal yang sudah baik dan hal yang perlu ditingkatkan pada tiap aspeknya ya. Tiap kolom pada Padlet akan berisikan keterangan aspek serta nomor, di mana nomor 1 itu adalah yang sudah baik, serta nomor 2 adalah yang perlu ditingkatkan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada saya ya, agar kita fokus ya dalam mengerjakan, maka kita akan membatasi pengisian tiap aspek ya Bapak Ibu. Tiap aspek akan saya berikan waktu 3 menit saja. Pastikan Bapak Ibu mengisi keterangan sesuai dengan kolomnya ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah Buna ya di kolom Ya, chat. nah ini sudah ada chatnya ya Ibu Lis, terima kasih. Nah itu chat link Padletnya Bapak Ibu silakan dibuka ya. Saya buka juga nih. Silakan dibuka, kemudian diisi ya per poinnya. 1 itu yang sudah baik, 2 itu yang harus ditingkatkan ya. Punten Buna mau bertanya. Silakan Pak Masdar. Ya, tadi saya sempat buka dan sempat ngisi beberapa itu. Itu kalau misalnya di forum yang tidak ada misalnya, itu harus kita isi tetap apa kita kosongkan? Oh, yang tidak ada, nggak apa-apa, dikosongkan saja Bapak. Kalau Oh, tidak baik. Iya, artinya kalau yang misalnya materi pelatihan yang sudah baik ada, kemudian pengajar, praktek, fasilitator, panitia yang perlu ditingkatkan. Menurut saya nggak ada, berarti kosong aja ya? boleh kosong. Kalau enggak kasih ini kata mutiara Pak Masdar. Oh, boleh. Iya. Ya, siap. Oke, Ya. makasih Bu. Sama-sama Pak. Nah ini ya. Ini udah ada ini. Boleh misalkan diberikan nama juga boleh. Iya. Itu saya, Bu. Oh, yang ini yang pertama. Coaching, terus dilema etika dan bujukan moral. Ya, terus pengajaran praktik udah. Ya. Nah, itu kesananya belum saya, Bu. Oh, belum. Ya. Belum atau tidak ada yang mau diisikan, Pak? Yang nggak ada ini yang pengajaran praktik ya? Ya, ini saya kira nggak ada. Oh, mangga. Ya. Baik, sementara itu dulu. Ya. Buna, mohon izin. Ya, Kalau Bu. bisa ditulis nama dulu ya sebelum mengisi keterangannya, supaya nanti kan ini diperlihatkan nih atas nama siapa gitu. Iya. Silakan ya. Untuk yang sudah mungkin tidak apa-apa, bagi yang belum untuk mencantumkan namanya ya. Ini waktunya berapa nih, Bapak Ibu?
9.45 sampai berapa, Bu Lis? Waktu saya sampai berapa ya? Sampai jam berapa? Bu Lis? Ya, ya sebentar lagi lihat dulu ini Paririmbon 945. Silakan. Yang evaluasi ini kan berarti Ya, sampai evaluasi. 10.30 Bu Nak. Oh, berarti masih lama ya. Baik. Terima kasih, Bu Lis. Berarti ini pengisian 9 sampai jam 9.50. Cukup nggak? Atau mau ditambahin? Sampai 9.55 kali ya. Biar tenang. Sok, silakan. Bisa diedit Bu, jadi saya edit biar ada namanya. Ya. Mangga, Pak Masdar. Oh ya, tadi katanya materi untuk 3 program ya di-share ya. Pak Masdar minta buat kenang-kenangan ya. Silakan Ibu Dian, Ibu Isma, dan Ibu Wahyuni ya, di-share di chat. Ya, tidak apa-apa Bu Isma. Semoga lekas sehat ya anaknya ya.
Saya stop share dulu, mau lihat ini. Nah, mau lihat mimik muka ibu-ibu yang sedang mengerjakan ya, bapak-bapak juga. Oke, wah, pada serius nih. Papa Arif, Bu Nurmim mana ya? Kelihatan nih Bu Nurmim. Hilang. Pak Nanang serius banget nih. Budian, Bu Wahyuni, Bu Dwi, Pak Suhendi, Pak Masdar aja nih yang cengir-cengir doang. Cengir-cengir mulu nih Pak Masdar nih. Tapi cepet Pak Masdar yang ngerjainnya ya. Habis ngerjain selesai. Nah itu tuh. Bu Riri, wah. Tapi kayaknya lebih baik virtual begini, Bu. Jadi wajahnya jadi kelihatan jelas-jelas semua. Iya, betul. Jadi terlihat yang kalau misalkan dalam menyampaikan materi, kalau secara luring kan jauh ya wajahnya. Jadi nggak Iya. tahu nih yang, wah ini bosan atau enggak nih. Kalau di sini nih terlihat. Ya. Ini Buna jelas banget nih di hadapan saya persis. Wah, masa Pak? Iya. Awas Pak, terpesona Pak sama saya Pak. Aduh. Gimana Pak Nanang? Pak Nanang sama Pak Suhendi, Pak Masdar juga ya, bagus ininya. Emang itu ini ya seragam buat hari Kamis ya, sekolah gitu? Enggak Bu, ini kebetulan jalan-jalan dari Tanah Abang aja, saya lihat kok bagus. Dasar. Udah lama ini Bu, udah batik udah lama. Untung virtual Pak, jadi nggak kelihatan lamanya. Oh gitu. Iya. Kalau langsung mungkin terlihat Pak. Nanti saya komentarin. Oh iya. Siap. Maka dilanjut Bu. Iya. Besok nih kita pakai apa nih? Mau pakai apa Discord-nya? Ada jadi ngomong lagi nih kalau Jumat. Discord-nya apa ya? Nggak apa-apa Pak. Bapak kan udah selesai ya. Iya. Jadi Ibu Bapak itu sambil mendengarkan ya podcast kita ya Bapak. Iya betul. Iya biar nggak terlalu serius gitu. Nah Ibu Eh. Lis juga nih cantik nih dengan warna kuning ya. Ini pakai baju kebaya Oncim. oncim. Makanya habis ini harus ke sekolah. Biasalah. Oh gitu. Iya. Tapi rata-rata batik nih kecuali Pak Hendi hari ini jadi si Pitung. Tadi kalau saya pakai itu rencana pakai itu tuh. Jadi kembaran sama Pak Hendi saya jadinya. Jangan Pak, nanti saya ketukar Pak. Nah, iya, mana Pak Masdar, mana Pak Suhendi gitu. Bona gimana kabarnya? Itu di daerah Ibu COVID-19 bagaimana? Ya sama aja Pak, begitu. Iya. Bukan Garut mah levelnya udah lebih turun ya Bunda? Turun, cuman ya sekolah ya tetap daring. Saya kemarin ini dapat info dari detik.com itu Pak Gubernur sudah ada 4 wilayah tuh yang boleh PTM terbatas tuh kayaknya. Termasuk Garut kalau nggak salah ya? Iya Garut, cuman sekolah-sekolah tertentu Pak. Oh gitu, iya. Yang dipilih gitu, nggak semua sekolah juga. Siap. Untuk besok gimana Bunda jadinya? Muslim aja? Apa bagaimana? Jumat? Ya silakan. Gimana Bapak Ibu mau pakai baju apa? Yang netral ya batik lagi Bu. Iya ya. Iya. Batik. Tadinya kan kita di Lokakarya ke-7 hari kedua pakai ini ya, pakai pakaian adat. Iya, pakaian adat. Ternyata kan tidak luring. Jadinya terserah. Iya. Berarti Mungkin Pak Hendi Muslim. salah kostum harusnya buat besok ya? Iya, betul. Tapi Pak Suhendi mau ada beberapa kok bajunya. Ya udah berarti besok pakai itu aja deh, pakai kostum Betawi aja deh atau Sunda gitu ya. Siap. Saya udah siap juga. Besok saya pakai Sunda. Sunda. Wih, Pak Hendi muncul nih Pak Hendi.
Oke, Tadi Pak. lagi serius Pak Wendy tuh. Ya. Ya, berarti besok ini ya kita pakai adat ya, baju adat Betawi atau Sunda ya. Sepakat ya, kawan-kawan? Silakan. Bu Wahyuni jangan terlalu serius nanti kaku. Jadi kanebo dong. Tuh, Bu Riri juga serius banget tuh Pak Nanang. Ya, tolong disenggol biar nggak terlalu serius. Celupin air sedikit. Bisa aja Pak Nanang. Batiknya agak kembar kita Pak Nanang. Iya, padahal kok bisa ya? Ada chemistry berarti kita. Iya, betul. Awas Kayaknya- nanti Bu Riri ini cemburu, jangan terlalu dekat ya, Bapak-bapak. Chemistry itu sama-sama calon kepala sekolah. Amin. Yang baik-baik saya aminkan aja, Bu Iya, Lis. benar. Tadi ada kan? Kan udah dijanjikan Edarannya Ya. ada ya tadi. Saya menunggu Pak Sohendi dan Pak Imam dulu. Betul, betul. Saya generasi kedua setelah Pak Edi. Generasi kedua. Siap. Kita mensupport dulu teman kita ini. Iya, betul. Kalau Pak Imam sama Pak Suhandi mah udah tinggal nunggu plotnya kan. Iya, benar. Entah Tinggal di nunggu. Cibarusa 1 atau di Muara Gembong ya. Karang 2. Siap. Saya Sekarang tunggu Barat Pak. Dua maksudnya. Saya tunggu Pak Sohendi dan Pak Imam. Langsung dua-duanya kalau perlu di sekolah. Enggak, kayaknya Pak Hendi di SMA 1, Pak Imam di SMA 2, Cikarang Iya. Barat. Iya. Akur itu, cocok. Aduh. Luar biasa. Ini jadi kayak Deddy Corbuzier show ini. Saya belum melihat Bu Dwining lagi apa enggak kelihatan ya saya. Bu Dwining ada Pak, Oh, ada. Iya. ada. Pak Ludi paling nih yang belum terlihat. Ada Pak Ludi, Hadir, kelihatan. Pak. Oh, hadir, alhamdulillah. Pak Ludi kok nggak ada suaranya sih? Iya, Pak Ludi tutup kamera mulu nih. Iya. Tua Ati sibuk Nah, ya. gitu. Wah, ini Pak Ludi ini orang tersibuk, Bu. Iya. Di CGP. Ini lagi sibuk. Ini apa namanya apa tuh? Teacher Seminar. itu loh apa? Bukan. Apa tuh? Itu Imaging yang teacher. Imaging Teacher Oh iya, Indonesia. Imaging Teacher antara Iya. itu sama bendara udah yang mana nih? Urusannya nggak jauh dari itu ya, keuangan ya. Iya. Aduh. Gimana TPP lancar Kabupaten Pak Ludi? Wah, lancar jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah ya ini belum dapat kabar dari Pak Farid nih. Pak Farid, kumaha iya apa namanya verifikasi berkas beres kan Pak Farid? P3K ya? Ya P3K. Beres Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus Pak, lulus. Amin. Alhamdulillah, Saya ya. doakan Bapak Farid, Sama Ibu Mantap. Dian nih. Ibu Dian juga, gimana Bu Dian? Bu Dian. Lolos? Pak Darno colek. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Pak Darno Kita colek doakan dong Bu ya. Dian. Kita Oh, iya. doakan semoga Bu Dian dan Pak Farid ya menyusul menjadi seorang abdi negara. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu. Ya. Dan Ya. langsung jadi pemimpin. Amin. Ya. Amin. Amin. Saya mah lolos itu aja dulu Bu Lis, yang lain-lain nanti aja. Bu Dian di SMA Tambun Selatan juga Pak di sekolah lain? Di Tambun Selatan, Pak. Oh, syukurlah nanti saya kasih oret-oretan nanti. Oh iya, oke. Oret-oretannya bisa dibawa ke BJB nggak? Dikasih memo. Ya maksudnya saya oret-oret di sini aja. Iya, tergantung Bu Dian oret-oretannya. Kan kemarin disuruh gambar malah gambar apa tuh Pak Mas Darto ya? Garis lurus ya kan? Iya. Saya tuh sedih kalau daring gini nggak bisa ketemu Pak Masdar, Buna. Iya. Ketawanya lain kalau daring gitu. Aduh. Pak Farid gimana di SMA Cikut 1 ya? Iya Pak, 1 Cikarang Utara. Siap. Ya udah Pojok. sip lah. Saya bolak-balik lewat depan Pak Farid terus sebenarnya itu. Oh ngapain Pak? Ya bolak-balik aja. Oh, ngabisin bensin ya? Ngabisin bensin Pak? Pak Farid udah 9 bulan masih itu aja, ketipu aja dengan komentar Pak Masdar. Waspada. Banyak modusnya di situ.
Dah, lanjut. Udah selesai kali kawan-kawan? Udah selesai Udah. gimana Bapak Ibu? Udah, Coba Bu. dicek Bu. ya, cek dulu nih. Bu Saya Riri sudah selesai Bu Riri? Saya mau ngecek ke bawah nggak bisa, Buna. Jadi ternyata tidak bisa dikebawahin ya? Udah kayaknya Ini ada Buna. di- Coba Bisa. Buna, ada yang kelewat nggak ya? Iya. Kayaknya udah Coba sih. dicek ke bawah dulu, Bu. Oh nggak bisa ke bawah ya? Coba ya. Bisa ke bawah. Bisa. Sebentar. Baik, Bu Riri sudah, kemudian Bu Wahyuni sudah mengerjakan. Biar ada suaranya keluar nih, diam-diam. Sudah Ibu. Sudah. Bu Nurmi. Ibu Nurmi, gimana Ibu Nurmi? Sudah Bu. Nah, ada suaranya terdengar. Pak Hair, gimana Pak Hair? Sudah? Pak Hair? Sudah Bu, sudah selesai Bunda, makasih. Ya, terima kasih Saya Pak kayaknya Hair. paling duluan Bu, selesai. Weh, keren. Ini sama Pak Masdar ya, lomba-lombaan ya. Iya. Oke, Bu Dian, sudah selesai Bu Dian? Sudah, Bu. Baik, Pak Suhendi sudah? Oke, sudah Bu. Sudah, Pak Farid? Sudah, Bu Dwi? Sudah Bu. Sudah, Pak Nanang? Pak Nanang, sudah Pak Nanang? Ini boleh kita edit Sudah, Bu. warnanya nggak Buna? Sudah, boleh. Boleh. Bu Ri Astuti sudah? Bu Ri Astuti? Lagi ke sekolah, Bu. Rapat dengan guru mapel, tulisannya di chat. Oh iya, baik. Bu siapa lagi nih? Pak Ludi nih, Pak Ludi sudah? Pak Ludi? Sudah Buna, cukup. Sudah. Pak Imam? Sudah ya, Pak Imam? Saya harap sudah ya. Nah, ini yang sudah selesai ya. Kita baca dulu ini yang pertama Pak Masdar ya. Mau ke TU? Oh, TU ya? Baik, Sebelah untuk sini. coaching memberikan ruang bagi para guru untuk saling memberikan penguatan dalam melaksanakan pembelajaran juga kepada para siswa dalam melejitkan ya potensi atau bakat yang dimilikinya dan warga sekolah lainnya dalam usaha mewujudkan program Merdeka Di situ. Belajar. Kalau baju Yang sudah apa seragam? baik. Seragam ke Bu bukit Nurmi di ruang juga guru. coaching ya, kemudian Bu Dwining pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ayuni materi semua bagus, salah satunya pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, Bu Riri materi pelatihan sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pendidik dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid. Kesepakatan kelas, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya Pak Suhendi, ya, berbasis aset, seluruh materi pelatihan sangat baik semua dan sesuai dengan tantangan di lapangan. Baik, Bu Ri Astuti, coaching, terus pembelajaran berdiferensiasi, PSE, Pak Farid, paradigma, ya, baru pendidikan KHD, peran dan nilai CGP, sama ya, pembelajaran berdiferensiasi, emosi, coaching, ya, kemudian Bu Isma, KSE, kemudian teknik stop, ya. Baik, untuk yang ditingkatkan ya. Sebentar saya izin ini dulu, cas laptop dulu nih, takut mati sebentar. Ini aja. Sambil menunggu Buna dan rekan-rekan, silakan mengisi form daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat ya. Terima kasih. Daftar hadirnya sama kan Bu Lis? Antara Buna, Bu Lis sama ya? Sama Bu Riri, ini Oh, untuk oke, semua sudah. ini kelas Kabupaten Bekasi. Siap. Baik. Selanjutnya, materi pelatihan ya yang perlu ditingkatkan nih
dari ini Pak Masdar, materi ini perlu mendapatkan peningkatan kedalaman materi, karena bagi saya ini merupakan lompatan besar guru ketika membangun sebuah moral yang baik sebagai pijakan dalam melaksanakan aktivitas apapun. Ya, terima kasih Pak Masdar, Ibu Nurmi. Materi pembelajaran berdiferensiasi agak sulit diterapkan ya, karena faktor keterbatasan durasi mengajar kelas. Baik, berarti waktunya ini ya terlalu sedikit, Bu Nurmi ya, untuk OK karya. Kemudian Pak Hayat, pembelajaran berdiferensiasi. Oh, ini perlu ditingkatkan. Kemudian Pak Suhendi juga sama. Kemudian Pak Farid, Monef ya. Bu Isma, materi pengelolaan sumber daya. Karena saya kurang pengalaman dalam bidang ini. Saya memerlukan materi yang lebih mendalam. Baik. Pak Nanang Garniwa, pembelajaran berdiferensiasi. Karena pada hakikatnya guru lebih banyak mengajar dan berinteraksi dengan murid. Kemudian Ibu Riastuti, pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Ya. Kemudian Ibu Dwining, MELR dan manajemen risiko. Baik. Bu Riri, coaching, karena pada praktiknya sangat sulit menekan respon tanpa sadar untuk memberikan solusi, terutama ketika menghadapi coaching yang pasif dan sulit merespon pertanyaan reflektif dan pemantik yang kita ajukan. Kemudian dari Ibu Gina, yang perlu ditingkatkan materi pemetaan sumber daya. Baik. Kemudian Pak Imam, materi yang perlu ditingkatkan adalah materi pemimpin pembelajaran, terutama materi terkait manajemen dan keuangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk ini ya, ini yang sudah baik. Bagi pengajar praktik, fasil, dan panitia ini ya. Ini yang sudah baik, saya akan membacakan yang perlu ditingkatkan ya. Nah, ini dari Pak Masdar, pengajar praktik, fasilitator, dan panitia bagi kami adalah lentera yang menyinari kegelapan di hati dan logika kami. Keren. Sehingga kami para CGP bisa terbuka cakrawala dalam menyongsong program Merdeka Belajar. Wah, bahasa Pak Masdar berat ya. Terima kasih Pak Masdar. Iya, sama-sama Bu. Kemudian dari Pak Farid ya, pengajar praktik, fasil, dan panitia sangat membantu dalam proses pendidikan guru penggerak. Meski dalam kondisi pandemi, jadwal yang tidak menentu, semua pihak menjalankan program dengan maksimal. Baik. Kemudian Ibu Isma, pengajar praktik, fasilitator, dan panitia banyak memberikan motivasi dan inspirasi bagi saya, sehingga CGP bisa bersemangat dalam menjalankan program ini. Kemudian Ibu Ruri, sudah sangat membantu dan pengertian dengan kesibukan para CGP-nya, menjadi support sistem yang luar biasa bagi CGP, pertahankan dan tingkatkan. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Gina, pengajar praktik fasil semua sudah maksimal dan senantiasa kompak, sehingga selalu siaga dalam membantu kami sebagai CGP dalam memenuhi semua tugas dan saling menginspirasi. Dari Bapak Imam, komunikasi dengan fasil dan pengajar praktik terus dikembangkan. Oke. Kemudian Pak Nanang, komunikasi lebih ditingkatkan. Oke. Selanjutnya ya, ini media belajar LMS ya. Saya akan membacakan yang perlu ditingkatkan. Nah, ini dari Bapak HR, materi yang dicantumkan supaya lebih banyak lagi dan dapat di-download. Ya, karena memang di LMS tidak ada fitur download ya. Jadi kita kita copy aja ya, di kopas ya. Semoga ini akan menjadi perbaikan LMS ya. Kemudian dari Bapak Farid, LMS menggunakan video grafis yang menarik dan interaktif seperti pelatihan guru belajar seri PKH. Baik. Video dan grafis ya. LMS ada video-videonya ya, kalau tidak salah. Grafis yang menarik dan interaktif. Terima kasih Bapak Farid. Kemudian
Ibu Riastuti, semua materi hendaknya dalam bentuk PDF sehingga bisa disimpan dan dipelajari di kemudian hari, sama seperti Pak Hair ya. Kemudian Bu Isma, kalau boleh materinya bisa di-download supaya bisa di-print sehingga ketika tidak ada kuota bisa dibaca. Ya, baik. Berarti ini masukan yang ketiga ya terkait apa namanya tuh file bisa di-download atau tidak ya. Kemudian Ibu Riri, materi dibuatkan dalam drive yang bisa jadi kenang-kenangan bagi CGP. Kapanpun bisa diakses walau LMS sudah ditutup. Baik. Selanjutnya, dari Ibu Gina, materi berupa video dan modul di-share di drive agar sewaktu-waktu bisa dibuka kembali dengan offline. Ya, sama ya seperti Ibu Riri. Kemudian terakhir, Bapak Imam, modul di LMS perlu ditambahkan agar bisa di-download. Oh ya, berarti kebanyakan itu ya fitur download di LMS ya. Semoga untuk angkatan selanjutnya bisa lebih baik lagi ya dari angkatan pertama. Kemudian durasi belajar yang sudah baik, ini yang sudah baik, saya akan baca yang perlu ditingkatkannya. Dari Pak Masdar, materi dilema etika dan bujukan moral. Baik. Kemudian dari Ibu Wahyuni, PB dan PSE, ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian Pak HR, pembahasan mengenai manajemen risiko dan pembelajaran berdiferensiasi supaya dapat ditingkatkan durasi belajar daringnya. Berarti waktunya kurang ya di sini ya, Bapak. Kemudian dari Bapak Nanang, pengelolaan sumber daya sekolah atau aset. Dari Bapak Parit, pembelajaran berdiferensiasi. Dari Ibu Dwini, MELR dan manajemen risiko. Bu Isma, durasi belajar yang perlu ditingkatkan adalah MELR ya. Bu Riri juga sama. Kemudian Pak Suhendi, pembelajaran berdiferensiasi. Pak Imam, durasi pertemuan luring atau tatap muka perlu ditambah. Wah, ini Pak Imam ini ya, loka karya sampai kita biasanya sampai 3:30 ya. Jadi kita tambah nih sampai jam 6 sore. Setuju nggak? 2 hari Ibu nginep di hotelnya. Nah, gitu. Bagus ya, difasilitasi gitu harusnya di sini Bapak Ibu. Setuju. Sarannya yang lebih ini kan bakal dibaca oleh semua ya, dari pusat juga akan membaca nih masukan dari Bapak Ibu CGP angkatan 1 nih. Jadi apapun menjadi unek-unek Bapak Ibu silahkan tumbahkan di sini ya. Semoga menjadi perbaikan nanti di masa yang akan datang. Kemudian dari Ibu Gina, baiknya durasi untuk diferensiasi pembelajaran lebih diperbanyak untuk praktik mengajar. Ya. Selanjutnya, nah ini terkait bahan belajar ya, bahan belajar yang sudah baik. Saya lihat dulu, sudah baik, sudah sangat baik. Bahan belajar sudah sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian Ibu Riri, bahan belajar video sudah dikemas dengan sangat baik. Modul sesuai kebutuhan dalam melengkapi kompetensi guru. Pak Imam, modul sudah bagus, media sudah bagus. Kemudian modul dan materi tersedia cukup baik. Pak Nanang sudah sangat baik. Baik. Sekarang yang perlu ditingkatkan nih. Dari Ibu Dwini, materi dalam bentuk e-book sehingga menjadi satu kesatuan materi PGP di akhir pembelajaran. Oke, kemudian dari Pak HR, semua bahan belajar supaya dapat ditingkatkan agar wawasan CGP lebih kompetitif lagi. Dari Pak Parit dibuatkan satu PDF yang memuat keseluruhan modul. Dari Bu Ri Astuti sudah cukup baik. Dari Pak Suhendi, materi pembelajaran dalam bentuk digital menjadi satu kesatuan materi PGP di akhir pembelajaran PGP. Kemudian Ibu Isma, materi-materi digabungkan lalu bisa di-download agar bisa disimpan dan dibaca ketika dibutuhkan tanpa mengeluarkan kuota. Selanjutnya Ibu Riri, bahan belajar alangkah lebih baik jika diberikan link drive, modul, video, buku saku, dan bahan ajar dalam satu folder agar memudahkan menyimpan dan pencarian data untuk CGP ke depan. Kemudian dari Pak Imam, modul bisa di-download dan dicetak.
dari Bu Gina, materi dan video dalam bentuk drive baiknya. Kemudian dari Pak Nanang, modul bisa di-download dan dicetak. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya sudah memberikan masukan untuk angkatan 1 ini ya. Saya tidak membaca Ibu Dian ya. Ibu Dian tadi sudah ada belum sih? Ada Bu di depan-depan, tapi yang tidak ditingkatkan nggak diisi. Oh, baik. Ya, saya stop share. Nah, semoga ya, pokoknya itu kan masih terbuka. Silakan misalkan Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan isi ya. Yang ditingkatkannya apa, temuan-temuan Ibu misalkan ya, Ibu Bapak selama pelatihan CGP ini di Lokakarya itu kurangnya apa. Silakan sampaikan sejujur-jujurnya. Ya. Baik, waktunya masih 10.16 ya. Ibu Lis, mau lanjut ke sesi Ibu Lis apa gimana? Sudah siap atau belum? Boleh, lanjut aja kalau Baik. udah selesai. Ya. Teman-teman. Bentar, jangan teman-teman, soalnya saya masih ini ya, di bawah umur. Baik, terima kasih telah mau berbagi dan membuat pelatihan calon guru penggerak itu menjadi lebih baik ya. Insya Allah angkatan selanjutnya harus lebih baik dari angkatan kita ya. Dan menurut saya angkatan ini adalah contoh yang baik untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Betul Bapak Ibu? Betul atau tidak? Betul. Betul. Silakan angkat 2 jempol Bapak Ibu. Betul. Tunjukkan ke layar Bapak Ibu ya. Mana? Coba saya lihat dulu. Harus semuanya ya. Mana? Oke, ya. Ya. Pak Ludi mana Pak Ludi jempolnya? Ya, Bapak Ibu luar biasa. Iya. Digoyang dulu jempolnya. Baik, Bapak Ibu saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung. Semoga Ibu Bapak mengikhlaskan untuk memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada saya. Semoga bermanfaat. Sesi selanjutnya, sesi berbagi dampak positif ya yang akan disampaikan oleh Ibu Lis. Silakan Ibu Lis untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Bu Ai Mariati Sutrisna atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih tadi sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu yang sudah memandu untuk sesi yang tadi ya evaluasi. Sekarang kita beranjak ke sesi berbagi dampak positif. Nah, di sesi kelas belajar ini memang kita mengisi Padlet ya, Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya apakah masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat Bu. Pagi ya? Semangat. Baik, sebenarnya linknya itu udah saya kasih saya tulis di kolom chat ya, mungkin Bapak Ibu. Ice breaking dulu Bu Lis. Ice breaking boleh. Siapa yang mau pimpin? Biasanya Pak Masdar ini yang udah punya ice breaking. Silakan ya, Pak Masdar, ayo Pak Masdar, ramaikan Pak Masdar. Lagi kehabisan ide, Bu. Boleh. Saya ngikut aja. Dipersilakan kepada siapa yang mau ice breaking. Biasanya Bu Isma, tapi Bu Isma lagi ini ya, anaknya lagi sakit ya. Lagi rewel. Atau Pak Masdar nyanyi 1 bait dulu biar kita agak terhibur sebelum kita lanjut. 1 lagu Pak Masdar, tapi jangan banyak 1 bait aja ya. Jago TikTok Pak Masdar. Dikit ya. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya lagu galau. Tapi kalau kita lagunya yang happy-happy Pak, jangan belum nyanyi udah guyu ini gimana? Ini di depan saya ada Bapak Kepala Sekolah jadi grogi. Akhirnya kena batunya. Ya apa-apa, duet aja dengan Bapak Kepala Sekolah. Biar kepala sekolahnya tahu di mana Pak Masdar berada, disitulah Pak Masdar bernyanyi gitu. Enggak, kepala sekolahnya ngirain bohongan ini guru penggeraknya, masa nyanyi.
Aduh. Pak Masda ternyata pemalu ya di hadapan capseknya ya. Gimana jadi Pemalu ini? sama Jadi malu-malu beda Pak, ayo tipis, Pak. Buna. Nungguin Pak. kita. Jadi Pak, jadi yuk. Jadi ya, oke, baik. Ber, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lagu ini cukup ini ya, kalau tapi maknanya dalam ya. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. Udah cukup. Oke. Luar biasa. Aduh, galau gimana nih Pak? Ya. Saya ikut merasakan Pak, sedih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Masdar, super banget ya suaranya. Nih kalau duet sama Bu Tami itu, aduh bener-bener itu semua terpesona. Nanti kita goyang terpesona ya Pak ya. Iya, siap. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi kelas belajar yang diberi judul berbagi dampak positif ya. Nah, nanti di Padlet yang sudah saya share linknya di kolom chat itu ada beberapa dinding. Dinding pertama, apa sih perubahan positif pada siswa ketika kita sudah melakukan aksi nyata ya. Kemudian dinding kedua, perubahan positif pada rekan guru. Dinding 3, perubahan positif pada kepala sekolah. Dinding 4, perubahan positif pada komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu bentuk ya. Kemudian dinding yang terakhir adalah perubahan positif pada ekosistem belajar. Nah, pada lokakarya sebelumnya ya, kita kan udah melihat nih berbagai hal positif yang sudah dimiliki oleh ekosistem belajar kita dan juga aktor-aktor yang ada di ekosistem belajar. Nah, ini kita identifikasikan hal-hal baik apa yang sudah terjadi atau perubahan positif apa di dalam 6 bulan ini. Sebenarnya udah nggak 6 bulan ya, kita udah lewatnya udah hampir 9 bulan. Ini lokakarya kemarin kan kita diundur ya. Jadi dari yang dinding tadi kita akan tuliskan apa sih yang ingin kita tuliskan, hal-hal baik yang sudah terjadi ya di siswa, rekan guru, satu sekolah, kemudian kepala sekolah kita, komunitas praktisi dan ekosistem belajar. Nah, Bapak dan Ibu silahkan tulis di Padlet ini ya, hal yang baik itu nanti kita akan batasi dengan waktu supaya ini efisien berjalan. Kalau tadi Bu Na 3 menit ya Bu Na. Kalau 3 menit cukup nggak Bapak Ibu disamakan? Cukup ya? Ya, isinya foto ya Bu, berbagi aksi nyata ini. Hal yang baik, misalnya pada siswa jadi nyaman belajar, seperti itu Pak contohnya ya. Baik, saya akan share screen Padlet-nya. Oke. Oh, ini udah banyak yang isi, keren banget. Iya, terima kasih. Apakah terlihat tampilannya? Bulis, mohon maaf Bulis. Iya. Nama saya tidak muncul, itu yang hijau ya? Yang hijau. Iya Pak. Oh, tidak muncul ya nama saya? Diedit Boleh aja, mau Pak. diulang lagi Pak? Diedit aja nggak apa-apa. Iya, diedit yang titik 3 ini. Baik. Di sementara ini sudah ada yang mengisi 3 orang, Ibu Nurmi, 4 ya sebenarnya ya. Kemudian Pak Hair dan Pak Nanang. Dengan Pak Farid ya? Linknya yang mana sih Bu ya? Linknya ya? Linknya yang tadi Pak, yang berbagi dampak positif. Sebentar saya agak atas. Di scroll dulu. Bisa di-share ulang nggak Bu? Oke, kita share ulang ya. Saya stop share. Oke, chatnya. Sudah ketumpuk sama yang lain. Iya betul.
Kok sama Bu Riri ya? Iya, itu yang bapak-bapak itu pada itu banget ya, gercep ya. Iya. Gercep banget gitu. Link udah pada isi. Namanya juga bapak-bapak, Bu. Kalau ibarat kucing kalau ada. Bentar, Jadi ini karena banyak yang dibuka jadi agak nge-lag sebentar ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Kami siap menunggu. Kalau Pak Mas Dharma cepat nanti. Selesai. Amin, amin. Nah, ini yang berbagi dampak positif. Silakan diklik. Bu Na, mohon di-share ininya di grup aja kali ya, apa link daftar hadir presensi untuk kelasnya Bu Na. Kalau kelasnya Pak Jajang apakah sudah diberikan Pak Masdar? Sudah Bu, sudah. Ini Sudah ada pura-pura ya? aja Bu. Oh, pura-pura. Ya, sebenarnya udah Bu. Cuma Baik. lagi muter-muter nih, saya lagi buka, lagi muter-muter. Iya, memang kalau satu ini apa device di satu laptop seperti itu, kalau ini pindahkan ke WA bisa Pak. Iya. Nanti buka di WA biar cepet. Maksudnya di HP. Oke, kita kan sampai waktu kita untuk berbagi dampak positif ini sampai jam 11 ya. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu mengisi. Sebenarnya sih saya di main room tadi udah siapkan stopwatch, tapi begitu ke breakout room stopwatch-nya langsung hilang. Oke, stopwatch-nya saya inikan dulu 30 menit. Seharusnya sih 5 menit, nanti kita pindah ke dinding berikutnya. Cuman nggak usah lah ya, karena ini udah ada yang mengisi, kita langsung aja kasih waktu sampai 10.45 ya. 10.45 deh. Saya mau lihat wajah yang serius. Ini Pak Masdar lagi serius. Ada. Yang serius, kameranya dibuka kelihatan ya. Saya print screen dulu. Oke. Bu Wahyuni, kenapa itunya ini ya agak ya Pak Farid? Kalau yang ide itu bagaimana ya maksudnya ide 1, ide 2? Pak Farid udah ke berbagi ide program, Pak. Oh, nanti Bu ya? Itu nanti setelah sabar, ini Pak Farid. Pak Farid Sabar. udah selesai berarti. Wah, pada smart semua ini kelas akselerasi bener ya ini semua. Juga di sini ada master trainer ini ya apa Google apa Workspace ya sekarang ya apa namanya? Bu Riri dan Bu ini Pak Budian, Pak Ludi, semua nih ya kayaknya master semua ya Bu Budian. Saya tadinya mau ikut tapi waktunya nggak punya Budian. Kalau kelas saya didominasi oleh ini kelompok dukun. Kelompok dukun maksudnya gimana Pak? Jadi lebih cepat daripada master trainer. Menggunakan indera keenam. Kalau Bu Lis, tadi ya. Kalau Bu Lisma nanti langsung ke Google aja Bu, udah kepinteran kalau ngikut sama kita. Enggak, maksudnya minimal pengen ikut gitu, apa ya nambah ilmu, cuman waktunya itu loh Budian, jadi cuman lihat di WA aja, waduh kayaknya seru banget nih. Makanya sarannya Bu Riri, terus Bu Gina, Bu Dian, siapa lagi tadi, bahwa materi itu simpan di link drive ya. Nah, kalau para master tuh pasti mikirnya udah lebih jauh ke sana. Biar P4TK-nya belajar sama master-master ini, trainer. Ketua ATI, apa kabar Ketua ATI? Nah, Pak Jajang hadir. Assalamualaikum, ini Mas baru break nih. Mohon Ya, maaf
maaf nih. Waalaikumsalam Pak Jajang. Kita lagi di sesi kelas berbagi dampak positif. Oh ya. Ya. Gimana Pak Jajang? Aman Pak Jajang? Aman? Pak Darno tahu aja. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita nih, tim kita lagi ini nih. Tuh. Ya, lagi observasi itu. Iya. Oke. Pak Jajang, di Bulis? situ berarti ada asesor ya? Ya. Virtual Bu. Sebentar Bu ya, sebentar. Virtual Bulis, jadi asesornya dari jauh juga sama. Iya, berarti kalau ada yang nggak di mute, ya itu unmute kedengeran itu Pak Jajang ngomong sama asesor. Perkenalkan Bu Na juga asesor kami. Luar biasa. Di sini orang luar biasa semua ini, aduh. Tami Ya. juga asesor, Bu. Siapa Pak? Bu Tami juga asesor, Bu Tami. Oh iya Bu Tami ya, Bu Tami masih sibuk ini, masih belum open kamera. Tapi mudah-mudahan Bu Tami selesai ya. Saya share lagi ya Bapak Ibu, ini Padletnya sudah sampai mana progresnya. Tadi kan Bu Nurmi ya, Pak Farid, Pak Hair, Pak Nanang, Pak Imam, Bu Riri, Bu Dian, Pak Suhendi, Pak Masdar, Bu Wahyuni, Bu Isma, Pak Ludi, Bu Dwining. Bu Dwining 2 ya? 2 kali ngeklik ya. Oke, sambil berjalan saya sambil bacakan ya Bapak Ibu satu-satu nih, kita kan sampai ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apakah sudah tampil layar Padletnya Bapak Ibu di screen Sudah, Bu. Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Kita akan bahas ya Bapak Ibu untuk berbagi dampak positif, perubahan dampak positif apa yang terjadi di siswa di sekolah Bapak Ibu. Untuk Bu Nurmi, di sini beliau menuliskan siswa mengalami merdeka belajar. Wah, jadi bebas memilih ya sesuai potensi minatnya. Kemudian Pak Farid, murid mengalami peningkatan semangat dalam berkarya, terutama dalam minat dan bakat, serta literasi digital. Wah, keren ini, karya Sakura Pak Farid. Ya. Nanti saya mau belajar juga ya Pak. Kemudian Pak Hair, murid lebih dekat dengan guru, merasa nyaman, aman, termotivasi, dapat berpikir kritis, berjiwa gotong royong, serta selalu semangat mengikuti pembelajaran. Wah, super sekali nih muridnya Pak Hair nih ya. Sudah merasakan dampak positif. Kemudian Pak Nanang, murid menjadi lebih kritis dalam belajar, aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Nanang, keren. Pak Imam, siswa lebih senang dalam belajar, termotivasi dan kompetitif, memiliki kesadaran dan mandiri dalam belajar. Oke, karena Pak Nanang, kenapa ini breakout room close 54 detik? Mungkin ini kali Bu, lelah kali dia Bu. Oh, ininya kemarin harusnya tadi di setting sampai ini ya. Jam 11 harusnya. Nanti kalau kita ke main room berarti balik lagi aja ya Bapak Ibu ya, join kembali ke breakout. Baik Bu. Baik, terus bukan premium kan. Bu Riri, murid mendapatkan tadi siapa? Pak Imam udah ya. Ya Pak Imam, dengan kesepakatan belajar ya, saya pernah mendengar Pak Imam menerapkan yang bagaimana murid yang terlambat tidak diberi hukuman, akhirnya mereka tuh merasa kesadaran sendiri sehingga tidak terlambat lagi masuk sekolah ya. Kemudian Bu Riri, murid mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik. 3, 2, 1. Recording in progress. Oke, sudah kembali ya kita ya. Ya. Oke, saya share lagi Padletnya. Oke, baik. Tadi sampai Bu Riri ya. Oke, saya bacakan. Perubahan dampak positif apa yang terjadi pada siswanya Bu Riri.
Di sini Bu Riri menuliskan murid mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik, kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, aktivitas pembelajaran menjadi jauh lebih seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Keren-keren nih ya, dampak positifnya bagi para siswa kita. Sekarang dengan rekan-rekan guru sejawat satu sekolah ya, perubahan dampak positif yang terjadi kepada rekan guru di sekolahnya Bu Nurmi, beliau katakan bahwa rekan guru sekarang ikut berperan aktif mensukseskan program guru penggerak ini atau program yang dibuat ya di sekolah ya. Oke. Pak Farid menuliskan rekan guru terlibat dalam membantu baik dalam komunitas praktisi dan terlibat dalam proses pengelolaan program. Jadi kolaborasi yang baik ya Pak Farid. Terima kasih. Untuk Pak Hair menuliskan dampak positif bagi rekan guru. Rekan guru dapat komunikatif maksudnya ya. Komunikatif dan kolaboratif dengan calon guru penggerak dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah. Oke, berdasarkan dari ini ya, ngobrol, diskusi seperti itu. Untuk Pananang, dampak positif di sekolahnya Pananang, rekan-rekan guru sejawat menjadi lebih termotivasi dalam mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, mau bergerak bersama dalam berkolaborasi, memandang murid sebagai aset sekolah. Oke, super sekali. Terima kasih. Pak Imam, rekan guru lebih terbuka terhadap perubahan, termotivasi untuk belajar dan berkolaborasi, serta berpihak kepada murid. Mungkin ini juga lebih ke rekan guru Pak Imam, rata-rata masih muda ya Pak Imam ya, jadi lebih terbuka terhadap perubahan. Kalau misalnya yang sekolah yang senior tuh biasanya guru-guru seniornya yang masih enggan untuk keluar dari zona nyaman. Baik, terima kasih Pak Imam. Kemudian perubahan dampak positif yang terjadi di sekolah Bu Riri, rekan-rekan menjadi lebih tergerak untuk bergerak bersama, mengikuti berbagai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya seperti membuat kesepakatan kelas, melakukan diagnosis awal dalam pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan sosial emosional, memandang masalah dengan berbasis aset, menerapkan coaching ketika menghadapi murid yang perlu diaktifasi kerja otaknya untuk mampu mencari solusi sendiri dari berbagai permasalahan mungkin ya yang dihadapi. Wah, super sekali. Terima kasih Bu Riri. Pak Masdar mengatakan rekan guru terutama guru yang menangani program bahasa sangat termotivasi dalam pengembangan program bahasanya. Maksudnya gimana ini Pak Masdar? Pak Masdar programnya ke guru bahasa ya? Iya, jadi Smart English Club. Oh, iya. Iya, betul. Jadi ini ya bahasa Inggris yang sulit jadi menyenangkan buat mereka ya. Ya, terus pengembangan bahasa yang lain ya. Kalau dulu fokusnya hanya bahasa Inggris, terus sekarang ada Jepangnya juga tersentuh gitu. Ya. Iya, keren. Baik, terima kasih Pak Masdar. Sekarang untuk pendapat dari kepala sekolah kita Pak Suhendi. Rekan guru di sekolah saya berkolaborasi dengan CGP dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah dan termotivasi untuk bergabung dan termotivasi untuk bergabung di program pendidikan guru penggerak kali ya yang sudah dibuat oleh Pak Suhendi. Terima kasih Pak Suhendi. Bu Ismahani, rekan guru menjadi lebih terbuka untuk diajak berkolaborasi. Kami menjadi lebih sering berbagi pengetahuan. Keren. Bu Wahyuni, rekan guru dapat saling belajar, berbagi, terutama dalam komunitas praktisi. Oke, terima kasih. Ini Ketua ATI kita mengatakan guru semakin terbuka, kolaboratif, siap berbagi, dan optimal dalam pelayanan pembelajaran. Baik, dimotori oleh Ketua ATI ya. Jadi guru-guru sekarang kolaborasi, berbagi ilmunya, lalu optimal dalam melayani pembelajaran. Kemudian, untuk komunitas guru pembelajar, rekan sejawat menjadi pribadi yang haus untuk menyerap ilmu baru, mau saling berbagi dan saling memperbaiki.
ekosistem yang sehat untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Wah, super sekali. Terima kasih Bu Dian. Bu Dwining, rekan guru menjadi kolaboratif. Oke. Mengupgrade. Iya, kita semua rasakan ya. Baik, terima kasih. Jadi kita sebagai agen perubahan mengajak rekan-rekan guru. Bu Gina berpendapat rekan guru menjadi lebih bersinergi membawa perubahan dan semangat menjadi hebat bersama dalam implementasi pembelajaran yang student center. Terima kasih. Bu Dian, wah Bu Dian ikut nih. Bu Dian keren, Bu Dian. Mendukung, rekan guru mendukung dan ikut terlibat dalam mengelola program. Baik, terima kasih Bu Dian. Oh, ini berarti sorry. Ini kita sampai Bu Gina berarti ya. Ini yang dari kelas sebelah. Baik. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke kepala sekolah ya. Di sini saya lihat rata-rata dampak positif kepada kepala sekolah mendukung ya. Membantu. Tadi mendukung ya untuk Bu Narmi, membantu, memberikan izin, Pak Farid, Pak Hair, kepala sekolah. Bu Vera kemarin ini. Iya Pak, kenapa? Oh, maaf, salah ini. Pak Hair, kepala sekolah merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor pendidikan di sekolah. Maksudnya apa nih Pak Hair? Boleh diceritakan? Terbantu sebagai supervisor pendidikan. Maksudnya gimana Pak? Halo Pak Hair. Cek Pak Hair, adakah? Oke, kita lewat dulu. Mungkin Pak Hairnya lagi nggak monitor ya. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas Bu, jelas. Oke, jelas Bu. Ya, Pak Hair mungkin nanti tolong dijelaskan yang tugas sebagai supervisor pendidikannya terbantu oleh program ini, nanti tolong dijelaskan ya Pak Hair, karena ini jawabannya berbeda. Ya, kalau Pak Nanang kan juga sama ya, mensupport, kemudian mendukung Bu Dwining, Pak Imam juga lebih terbuka, termotivasi, Pak Masdar juga kepala sekolah jadi partner, Bu Wahyuni sekolah juga memberi dukungan, rata-rata mendukung saya lihat ya, Bu Riri, Bu Isma juga ya merasa terbantu. Oke. Pak Suhendi juga mendukung. Saya lihat rata-rata mendukung ya dan responsif. Oke. Pak Ludi gimana? Terbuka, komunikatif, semangat sekali. Oke. Bu Gina, kepala sekolah terbuka memfasilitasi program bersinergi. Oke. Jadi rata-rata positif ya. Oke, Pak Hair sudah hadir? Belum ya? Nanti kita dengar dari Pak Hair nih, karena ada supervisornya, maksudnya gimana? Nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Hair. Kita lanjut ke perubahan dampak positif yang terjadi di komunitas praktisi. Bu Nurmi, komunitas praktisinya masih di yang literasi ya Bu Nurmi ya, ikut mendukung. Pak Farid, komunitas praktisi yang Sakura ya Pak Farid ya. Di sini katanya grafik kemajuan, membaik, termotivasi. Oke. Pak Hair juga sama, mendorong anggotanya untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil terukur. Pak Nanang, komunitas praktisinya menjadi wadah dalam berbagi, kemudian tumbuh jiwa leadership, sarana mengembangkan diri dan orang lain. Iya, terima kasih. Pak Imam, komunitas menjadi lebih aktif untuk belajar. Oke. Berkolaborasi dan berbagi praktik baiknya. Oke. Pak Masdar, sebagai wadah bersama dalam mengembangkan kemampuan berbahasa asing. Pak Masdar berarti ada 3 ya Pak Masdar bahasa asing yang dikuasai, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang ya Pak Masdar. Oke, Bu Wahyuni, komunitas praktisi saling belajar bersama dan saling berbagi dalam dan berkolaborasi. Oke. Bu Riri, dampak positif di komunitas praktisi menjadi forum berbagi praktik baik, menjadikan guru-gurunya lebih aktif, semangat belajar,
menghilangkan keresahan, ketertinggalan info pendidikan atau ketidakmampuan, mengaplikasikan keterampilan, tumbuhnya jiwa leadership, dan sebagai sarana mengembangkan diri dan orang lain. Wah, lengkap banget ini Bu Riri. Terima kasih. Bu Isma, komunitas praktisi ikut membantu dalam beberapa tugas, beberapa guru pun tertarik. Komunitas praktisi ini ya bahasa Inggris juga ya Bu Is? Yang kampus Kalau saya Inggris? Bu, MGMP Bahasa Indonesia. Oh iya ya. Iya. Iya, Bu Isma kan sekarang jadi ketua MGMP ya kata Pak. Iya, Pak Iya, Anwar. Oke, alhamdulillah. keren. Membawa ini ya perubahan yang baik. Banyak dibantu Bu setelah ikut program guru penggerak Bu. Misalnya ketika itu Bu praktik KSE dan pembelajaran berdiferensiasi, kebetulan saya mengajar hanya kelas 12 saja ya Bu. Iya. Jadi pas mau praktik itu kelas 12 sudah selesai gitu. Nah, saya minta bantuan untuk masuk ke kelas guru yang lain gitu, ke kelas 11, ke kelas 10. Jadi mereka pun ikut melihat mengajar saya seperti apa begitu, Bu. Terima kasih. Oke, super Luar sekali biasa. Bu Is. Terima kasih. Saya lanjut ya. Oke, kemudian tadi udah Bu Is, sekarang Bu Dwining. Komunitas praktisi sarana diskusi dan berbagi praktik baik. Terima kasih Pak Suhendi. Ide-ide selalu muncul pada komunitas praktisi, terutama program yang berdampak pada peserta didik. Oke, terima kasih. Bu Dian, komunitas praktisi makin kreatif dan kolaboratif. Komunitas praktisinya yang tadi itu ya Bu Dian ya, yang apa? Melibatkan orang tua ya sebagai apa sih? Narasumber ya untuk pembelajaran, bukan Bu Dian? Bukan Bu Lis, mohon izin, komunitas praktisinya Astra Jingga. Jadi dia ini tentang metodologi penelitian, bisnis plan. Selama ini kita berkarya satu arah, jadi ikut berkreasi, berlomba, menang ya. Istilahnya tuh ya sampai situ saja, belum ada apa-apa, tapi ketika ada program guru penggerak ini ternyata kan dibutuhkan ya komunitas praktisinya. Jadi ada legitimasi dari sekolah, bahkan sekarang kepala sekolah sudah mulai menanyakan, kalau misalkan tadinya kan saya ngasih laporan-laporan tapi nggak begitu dibaca gitu, tapi sekarang malah waktu itu sempat karena banyak kegiatan saya lupa ngasih laporan. Jadi di WA sama Bapak gitu, mana ini biasanya tepat waktu, kirain nggak dibaca, ternyata dibaca. Jadi ya artinya tuh Bapak udah mau ngomong sama pembina komunitas praktisinya, terus sudah nanya Bu Dian butuh apa, dukungan apa gitu, sudah mulai ada ke sana Bu. Dan itu sangat berarti buat kami. Terima kasih Bu Lis. Astra Jingga ya Bu Dian ya? Iya Bu, karena Sunda, jadi Dibaca, kita Bu. ambil Astra Jingga, si Cepot Bu. Oh, si Cepot Astra Iya, Jingga dari tokoh itu. pewayangan. Jadi walaupun dia cerdas, tapi dia tidak menghilangkan selera humornya. Iya kayak Pak Masdar gitu deh. Pak Masdar lagi. Contoh yang baik ini Pak Masdar nih. Oke, terima kasih Bu Dian untuk sharingnya ya tentang Astra Jingga, keren-keren. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sedikit lagi. Bu Gina, komunitas praktisi menjadi sebuah wadah saling menginspirasi dan sharing. Bu Gina, komunitas praktisinya apa nih Bu Gina? Boleh sharing sedikit? Ada Bu Gina? Bu Gina lagi nggak monitor ya, kita lewat dulu deh. Kita lanjut ke... Kalau Pak Ludi sudah tidak disangsikan ya? Pak Ludi. Ya Bu, hadir Bu. Ya, Pak Ludi udah keren deh, nggak ditanya lagi, semua udah mengetahui deh. Komunitas praktisi ATI ya Pak Ludi ya. Keren. Ya, Bu. Tetap ini ya Pak, tetap semangat ya. Amin. Terima kasih ATI-nya. banyak atas pembelajaran dari rekan-rekan semua, dari para pendamping. Merendah banget sih Pak Ludi, keren banget nih. Oh ya, Pak Imam belum kasih sedikit nih tentang ini Pak Imam, saya udah dengar tentang Pak Raja Ludi. Wali itu ya. Oke, Pak Imam boleh ini kan promosikan sebentar Pak Imam.
Pak Imam. Oh, Pak Imam nggak di tempat ya? Oke, nggak apa-apa deh. Lanjut dulu. Sebenarnya Pak Imam punya komunitas, rencananya akan buat selain yang sudah dibentuk juga ada komunitas baik yang saya dengar ya, judul, apa namanya, Baik. Nanti mungkin Pak Imam boleh sharing. Selanjutnya, dampak positif pada ekosistem belajar. Kita lihat jawaban dari Bu Nurmi, di sini siswa dan guru ya menjadi lebih enjoy. Masih dalam Merdeka Belajar, terima kasih. Pak Farid menyoroti ekosistemnya aktor pemangku kepentingan sekolah, mendukung ya, dan murid pun merasa mengalami pembelajaran menyenangkan. Pak Hair, anggota ekosistem sekolah berkolaborasi dalam rangka meningkatkan manajemen sekolah dan meningkatkan kompetensi rekan sejawat serta menjadi fasilitator pengetahuan ekosistem sekolah. Oke, nanti boleh Pak Hair ini ya, udah ini ya, udah monitor nanti yang tadi Pak tolong dijelaskan ya Pak, makasih. Pak Nanang, terwujudnya kesadaran dan budaya positif dari semua warga sekolah. Oke, dan para pemangku kepentingan. Pak Imam, ekosistem belajar semakin termotivasi, meningkatkan pembelajaran, kesadaran untuk belajar mandiri dan kompetitif. Baik, Bu Wahyuni saling mendukung, Pak Masdar saling mendukung juga ya, sangat mendukung. Oke, terima kasih. Bu Riri juga meningkatnya kualitas pembelajaran, ekosistem belajarnya ya, jadi bagi murid, juga warga sekolah maupun pemangku kepentingan. Bu Isma, ekosistem sekolah menjadi lebih harmonis. Wah, keren nih Bu Isma nih, menjadi harmonis nih. Semua ekosistem sekolah ya, baik setelah berbagi praktik baik. Jadi kerjasama untuk ciduk mogenya ya Bu Isma. Pak Suhendi, ekosistem belajar lebih kondusif dan dinamis. Terima kasih Pak Suhendi. Bu Dwining, pembelajaran lebih berpihak pada murid dan lebih reflektif. Oke, terima kasih. Bu Dian, ekosistem belajar yang sustainable. Berarti di sini ekosistem belajar yang berkelanjutan, sehat, berpihak pada murid. Ini ya apa paradigma yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perlahan tapi pasti berubah ke arah mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Oke, super sekali. Terima kasih Pak Ludi. Lebih semangat berkolaborasi. Wah, ekosistem belajarnya ya. Meningkatkan kompetensi, menghadirkan murid, merdeka belajar. Baik, terima kasih. Pak Hair, ada di sini Pak Hair? Saya mau nanya ini loh Pak Hair, yang rekan, kepala sekolah, sorry bukan rekan ya, Pak Hair mana nih? Nah ini Pak Hair. Di sini kan Pak Hair bilang kepala sekolah merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor pendidikan di sekolah untuk membuat program yang berdampak pada murid. Silakan Pak Hair, boleh dijelaskan? Pak Hair? Wah, Pak Hairnya ini ya, lagi nggak monitor ya? Lagi kosong kayaknya, Bu. Oke. Pak Imam deh. Oh, ini Pak Hair. Pak Hair, silakan Pak Hair. Sip, Pak Hair ada. Di unmute dulu Pak Hair. Maaf Bu, tadi itu masalah apa tadi Bu? Yang ini kepala sekolah dampak positif bagi kepala sekolah jadi terbantu dalam supervisor pendidikan Pak. Boleh Pak diceritakan? Oh, oke deh. Ya sebagai kepala sekolah kan dia sebagai supervisor pendidikan ya Bu ya. Sebagai supervisor kurikulum dan lain-lain. Jadi yaitu salah satu tugas kepala sekolah adalah mensupervisi pendidikan, kurikulum, ya aku bolak-balik ya, pendidikan dan kurikulum menurut saya. Ya tentunya kita sebagai calon penggerak ini banyak masukan-masukan, ide-ide buat dia untuk melakukan supervisi tersebut gitu. Apa sih yang perlu ditingkatkan, apa sih yang udah bagus, apa yang kurang gitu. Ya seperti itu Bu kira-kira Bu. Oke, jadi maksudnya Pak Hair masuk ke kelas-kelas gitu Pak, lihat
model pembelajaran mereka gitu, kasih masukan maksudnya gitu Pak? Oh bukan Bu, masa begitu? Ya, Maksudnya jadi supervisi yang mana nih Pak? yang dimaksud saya itu membantu tugas supervisi kepala sekolah dalam mengatur pendidikan dan pembelajaran di sekolah ya, atau kurikulumnya lah Ibu ya. Jadi kan kepala sekolah itu kan banyak apa ya programnya gitu, ingin menyelaraskan antara visi misi program sekolah dengan tanggung jawab dia sebagai supervisi pendidikan di sekolah gitu. Ya tentunya banyak gitu apa Bu hal-hal banyak ide-ide yang diperlukan oleh dia untuk mengembangkan visi misinya itu. Nah kita berusaha memberikan masukan-masukan. Ya salah satunya tentang KBM gitu, KBM yang udah bagus, yang belum atau ada perlu ditingkatkan. Misalnya itu atau mungkin dari segi ini RPP-nya gitu ya, yang udah bagus, yang belum atau bagaimana. Kira-kira seperti itu Bu, dari maksud dengan membantu supervisi pendidikan. Terutama visi misi di ini ya Pak, yang di apa Bapak buat yang membantu dari program-program yang Bapak buat gitu ya Pak ya. Betul Bu, iya Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Hair atas penjelasannya. Sekarang kita ke Pak Imam. Pak Imam boleh cerita sedikit tentang komunitas praktisi yang Pak Imam sudah bentuk di sekolahnya Bapak, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi terinspirasi juga ya dari beberapa rekan guru gitu ya untuk apa membangun sebuah komunitas praktisi. Kemarin ketika dialog dengan Pak Menteri juga beliau sampaikan bahwa komunitas-komunitas praktisi itulah yang juga nantinya akan apa sebagai apa ya ujung tombak dalam mewujudkan perubahan menuju ke merdeka belajar gitu. Oleh karena itu kemarin kita bersama guru-guru di SMA 2 Cibarusah dan mudah-mudahan nanti juga bisa kita kembangkan di luar sekolah gitu ya. Mungkin juga dengan apa amazing feature-nya Pak Ludi gitu ya. Jadi kita bikin komunitas guru baik gitu kan. Kan kalau kita banyak ya sekarang komunitas guru inovatif, ada komunitas itu. Jadi kita